Kalau melawan tukang kayu atau rumbang juga. Tapi kalau udah ketemu tukang kayu, jadi perabot lu. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi ini ada video yang mengejutkan kita semua guys. M43 dalam podcastnya di Total Politik mengatakan sebesar-besarnya pohon kalau udah melawan tukang kayu dia tumbang juga guys. Sepertinya M. Kodari ini sedang menyindir dan menertawakan Partai Golkar dan juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Artinya apa yang terjadi hari ini itu kan memang konsekuensi dari pilihan-pilihan berarti. Oh iya dong, banget. Tadi saya udah bilang bahwa ya politisi apalagi ketua umum partai itu adalah nakoda kapal yang sedang berlayar di lautan. Dia harus bisa lihat arah angin. Kalau dia nggak bisa baca arah angin, dia kehilangan angin buritan. Kapalnya nggak berlayar. Ya. Kalau dia nggak bisa baca situasi dan kondisi, dia nabrak karang, tenggelam dia. Golkar itu kalau kapal kan Titanic itu, tapi Titanic tenggelam juga gara-gara karang. Karang iya. Kalau Titanic John Jack-nya siapa? Iya. Rose-nya Rose-nya siapa? Lagi belum. Harus bisa membaca gelombang, gitu. Kalau nggak bisa baca gelombang nanti ditelan oleh gelombang. Artinya gini dong, karamnya kapal Titanic Golkar Airlangga Hartarto ini ada hubungannya sama cuaca dan perasaan Presiden Karen dan Presiden terpilih. Ya, ini refleksi dari Atau ada restu juga dari mereka refleksi berdua? dari semuanya. Balik lagi, menurut saya Seberapa relasinya nih Mr. Q? Cuaca dan juga restu daripada 07 dan 08. Semuanya. Jadi kalau buat saya sebetulnya bahwasannya terjadinya pada hari ini 08 itu udah patah gitu loh. Hah? Iya, patah. Sama beliau. Iya. Karena kalau kan masalah ini udah lama. Kesalahan itu hemat saya sih dari 07 itu udah kelihatan, tapi ya karena ini adalah transisi, the next matahari adalah 08 ya. Ya kata kuncinya ada di 08 gitu. Jadi ketika 08 patah ya sudahlah, selesailah tuh barang gitu. Tapi lebih mendalam lagi, saya kembali ke awal bahwa ini sebetulnya menggambarkan esensi Partai Golkar sebagai karya kekaryaan tadi itu. Iya. Jadi kalaupun nggak tumbang dari luar, dia akan ditumbangkan dari dalam. Ya. Ditumbangkan dari dalam. Karena cuaca udah mengarah tepat lain. Iya kan gini, ini kan pohon beringin ini dia selalu mencari kehangatan dari matahari, ya kan? Dia belok tumbuh ke kiri apa tumbuh ke kanan itu dia tergantung posisi matahari ada di mana. Jadi sebetulnya pengurus-pengurus Partai Golkar ini juga akan bertindak berdasarkan arah matahari itu. Ya. Iya. Dan upaya Erlangga untuk mengikuti cahaya matahari tidak dinilai cukup oleh Enggak, dia 07 nggak lari dan ke 08. matahari, dia lari kepada kegelapan. Kok bisa guys? Dia memilih kegelapan. Gitu, dia nggak lari ke matahari, dia memilih kegelapan gitu. Dia melawan tukang kayu. Sebesar-besar pohon. Kalau udah bawa ke Kalau melawan tukang kayu atau rumbang juga. Main guys. Namanya itu Pohon beringin. guys ya. Iya. Pohon jati. Wow, bisa gede banget tuh. Ya. Alot. Tapi kalau udah ketemu tukang kayu, jadi perabot lu. Parah nih. Ratus gak kasih nih guys. Lu siapa lu dulu? Wah, gua kayu jati, Pak. Gede apa kecil? Gede. Ya, lu kok bisa jadi gini? Ketemu tukang kayu. Di mana gedenya? Lu nggak kelihatan. Ya tadi Pak, ketemu tukang kayu, Pak. Dia punya perkakas. Gue gak berani gitu. Nggak berani guys ya. Perasaan ternyata nggak berani. Ya, guys. ingat-ingat ya, segede-gede pohon kalah juga lawan tukang kayu. Tukang kayu.
Ini beda lagi sama filosofi gua kemarin. Apa tuh? Semakin tinggi pohon, setinggi-tingginya pohon pasti dikencingin anjing. Iya. Kalau ini temu Iya, betul. temu Segede-gede pohon tumbang juga sama tukang kayu. Tumbang bukan dengan angin, bukan Iya. dengan apa. Bukan. Ya pasti lo tumbang dengan Tukang kayu. Kadang-kadang angin pun masih bisa dia lawan ya. Bisa, Pohon, masih ya. bisa. Tapi kan kalau apa daya tukang kayu kalau apa namanya IKEA atau Informanya nggak mengizinkan. Artinya next Apa tuh? levelnya. Maksudnya tukang kayu kan harus jual di Informa atau IKEA nih bos, toko mebel bos. Presiden berikutnya toko mebelnya gitu loh. Enggak mau dipaksakan. Metafor lu maksa. Yaudah, kan artinya yang berikutnya juga harus ngizinin dong, ya kan? Apa itu istilah hilirisasinya tukang kayu nih? Kalau nggak mau dibilang tempat mebel, Din, apa? kalaupun pohonnya udah tumbang, Ya, jadi tukang perabot. kayunya jadi perabot. Ah. Kalau presiden selanjutnya nggak izin gimana? Iya, Sergio? iya. Iya gitu. Artinya presiden selanjutnya berarti Iya sudah keluar lah. Hah? Sudah keluar. Oh. Ini post factum. Ini ada izin nggak? Ada izin nggak? Itu nggak bisa disimpulkan di depan, disimpulkan belakang. Begitu kerja oh izin udah keluar. mau izin mau enggak penting ya. Izin udah keluar. Izin udah keluar itu. Yang ngasih izin 08 apa 08 setengah? Yang ngasih izin 08 apa 08 setengah? 08 dan dilaksanakan 08 setengah. Ya mungkin aja nanti kita melihat beberapa dinamika untuk pilkada perubahan masih mungkin, tapi mungkin hanya 1-2 saja lah. Misalnya. Garis besarnya sih sudah. Kan nggak mungkin juga merombak rekomendasi-rekomendasi di seluruh wilayah di 38 provinsi, 500 kabupaten kota dalam waktu yang sebentar kan. Lagian apa juga urgensinya ngutak-ngatik itu gitu. Berarti Banten akan berubah. Bisa aja. Tapi kan gini ya, Mr. Q. Ini kan banyak orang mengisukan bahwa ini ada tekanan dari luar. Gitu. Oke, kita terima Iya. argumen itu. Ya dan tergantung ya definisi tekanan itu Iya, apa ya. Karena Mr. Q udah nyebut 0807 tadi udah Ada 08 approve, setengah ya juga kan. bos. Jangan lupa. Udah kejadian karena ada 08 setengah juga. Ini kejadian lah. Kita udah nggak penting lagi mikirin ini approve apa enggak Iya, kan. iya. Ini udah kejadian Iya, kan. iya. Artinya Iya semua kan? udah green light ya kan? Iya, tapi kan tukang kayu ini kan nggak bisa kerja tanpa perkakas, gergaji dan lain-lain ya kan. Nah jadi beberapa minggu yang lalu teman saya itu lagi mau maju pilkada di salah satu wilayah di Jawa Tengah. Dia tanya, dia lagi bangun komunikasi ke Golkar untuk minta dukungan. Jawaban pengurus Golkar itu adalah waktu itu kita nunggu ketum katanya. Apa nunggu ketum? Apa yang mau ditunggu katanya kan. Ternyata Erlangga mundur kan. 1 minggu kemudian Erlangga mundur. Iya. Artinya kan denyut apa yang terjadi antara pohon dan tukang kayu di atas ini itu udah kerasa sampai ke bawah-bawah nih. Iya. Yang mana Tondo ya. mungkin kita yang di luar Golkar Kaget. perasaannya nggak seperti mereka yang ada di dalam karena mereka udah lebih tahu lebih dulu nih. Pasti kan lo udah kejadian gitu kan. Iya. Nah pertanyaannya sebenarnya kalaupun ada order dari luar kan nggak mungkin ini terjadi tanpa ada pengkonsolidasian kekuatan politik dari dalam gitu. Ya seperti saya bilang tadi bahwa Golkar itu kan TBK. Di sana ada banyak aktor gitu. Ketua umum boleh Erlangga, tetapi yang aspirasi menjadi ketua umum berikutnya kan juga banyak. Mulai dari Bambang Susatyo yang sudah dari lama merupakan kandidat yang ingin, bahkan sebetulnya de facto ya itu lebih kuat secara pribadi dibandingkan dengan Erlangga. Kemudian AGK yang tadinya dianggap dekat, bagian dari AH, dan kemudian sekarang dianggap beda dan mau maju sendiri. Maupun ada juga seperti Bahlil yang ya notabene juga dapat dukungan dari sana sini gitu. Jadi sebetulnya menurut saya ini sesuatu yang tinggal menunggu menunggu momentumnya saja. Oke guys, jadi menurut kalian gimana guys? Kodari ini sudah lewat batas atau belum guys? Jadi Kodari sempat mengatakan kalau pohon beringin sudah ketemu tukang kayu jadi perabot juga guys. Ini menurut kalian benar-benar parah nggak guys? Tapi ingat,
Juga Bung Kodari, saking rimbunnya pohon beringin pada saat dipotong bisa menimpa orang yang terbang, dan kalau sudah ditimpa bisa wassalam. Jadi memang keputusan Erlangga Hartarto untuk secara tiba-tiba mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar di tengah masa transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo mengagetkan banyak pihak. Sebagai sosok yang sebelumnya tampak solid memimpin partai dengan lambang pohon beringin tersebut, keputusannya mengundang berbagai spekulasi yang terus berkembang di tengah masyarakat. Banyak pihak yang menduga keputusan Erlangga mundur tidak terlepas dari berbagai tekanan yang menghimpitnya, baik dari dalam maupun luar partai. Salah satu dugaan yang kuat adalah terkait dengan kasus korupsi pengadaan minyak goreng yang menyeret namanya dalam kapasitas sebagai Menteri Perdagangan. Jadi kasus ini yang sempat mengundang kontroversi besar bisa jadi merupakan faktor signifikan yang membuat posisinya dalam partai menjadi goyah. Selain itu ada pula analisis yang menyebutkan bahwa kesalahan regenerasi dari internal partai turut berperan dalam keputusannya mundur. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.